Sobat Fox, kembali lagi dengan Komdis Community Discussion Vol 3 Menanam literasi, merajut aksi. Aku Soka Inten Mulyaningsih. Aku Najma Faiza Imara, Kami dari Komunikasi Digital dan Media Angkatan 62 sebagai host Komdis pada kali ini. Nah, sesi Komdis kali ini kita punya tema yang sangat menarik. Tema kita yaitu Satu Halaman 1000 Perubahan. Tema ini menggambarkan bagaimana satu buku, satu halaman maupun juga satu kalimat menjadi langkah awal untuk perubahan yang sangat besar. Melalui diskusi ini, Sobat Fox diharapkan dapat melihat bagaimana literasi berperan sebagai pintu menuju pendidikan yang lebih baik. Oke, selain tema kita yang sangat menarik, kita juga punya narasumber yang gak kalah menarik ya, Cak? Betul sekali. Kita kedatangan narasumber dari Sukabumi Book Party, yaitu Kak Muhammad Sofyan sebagai salah satu pengurus di komunitas Sukabumi Book Party. Halo, saya Muhammad Sofyan atau biasa dipanggil Sofyan. Saya merupakan salah satu pengurus Sukabumi Book Party dan saat ini saya di bidang media, walaupun sebelumnya sempat juga di bidang party planner. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi Kak Sofyan ini salah satu di bidang divisi media. Kita panggil Kak Sofyan aja kali ya biar lebih nyaman dan lebih akrab lagi. Oke, boleh. Oke Kak, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, ada nggak sih jargon untuk Sukabumi Book Party sendiri? Oh, ada. Jadi nanti ketika aku bilang Sukabumi Book Party, teman-teman bisa bilang Sukabumi suka buku. Oke, kita langsung coba aja ya Kak. Sukabumi Book Party, Sukabumi suka buku. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu seputar komunitas Sukabumi Book Party ini. Apa sih latar belakang atau motivasi terbentuknya komunitas Sukabumi Book Party ini? Oke, jadi Sukabumi Book Party ini tuh terbentuk awalnya dari sekitar akhir tahun 2023 ada komunitas yang ramai di sosial media yaitu Jakarta Book Party yang mengadakan piknik sambil membaca buku dan diskusi bareng. Nah, di Sukabumi sendiri sebetulnya belum ada dan ada salah satu dari teman kita, Kang Rehan sama Kang Risalah yang menginisiasi untuk mengadakan juga book party di kota Sukabumi dan tentunya ini tuh atas izin juga dari pengurus Jakarta Book Party saat itu yang menjadi pendiri dari book party. Nah, Kang Rehan sama Kang Risalah tuh akhirnya mengajak beberapa teman dari LLC ataupun UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi untuk menjadi penginisiasi atau penggerak Sukabumi Book Party ini. Namun selain dari keterlibatan anak muda tadi, ada juga bantuan support dari Perpustakaan Cisarua yang emang sudah bergerak di bidang literasi dan menjadi menjadi penolong juga untuk teman-teman anak muda yang masih kebingungan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan kegiatan tentang literasi di Kota Sukabumi. Akhirnya pada tanggal 27 Januari 2024 kita mengadakan book party pertama di sekitar alun-alun atau Masjid Agung Kota Sukabumi saat itu. Oke, jadi terbentuknya Sukabumi Book Party ini melalui pemuda-pemuda ya yang care terhadap literasi ini, kemudian didukung juga oleh instansi-instansi yang terkait. Nah, lalu apa sih atau bagaimana struktur komunitas Sukabumi Book Party ini terbentuk? Nah, awalnya karena ini komunitas baru juga pada saat itu, jadi teman-teman pendiri atau penginisiasi Sukabumi Book Party itu belum ada struktur kepengurusan. Jadi mereka masih gotong royong untuk melaksanakan Sukabumi Book Party secara rutin. Namun kita juga Sukabumi Book Party sempat vakum ketika di bulan kedua atau ketiga dan vakumnya cukup lama juga sekitar 2-3 bulan dan akhirnya pada saat itu para pendiri atau penginisiasi pertama Sukabumi Book Party juga banyak yang mungkin punya kesibukan lain jadi hanya tersisa 2, Kang Rehan sama Kang Risalah tadi. Nah, akhirnya kedua orang tersebut mengajak 2 lagi volunteer ataupun Sukabumi bookmates yang hadirnya sering atau lebih sering hadir, yaitu salah satunya saya untuk menjadi volunteer tambahan di Sukabumi Book Party. Nah, Sukabumi Book Party awal lagi terbentuk atau berkegiatan lagi di sekitar bulan Juni dan itu langsung kolaborasi dengan salah satu mahasiswa IPB juga. Nah, jadi pada saat itu ada 4 pengurus dari Sukabumi Book Party dan kita konsisten untuk melakukan lagi party di setiap minggunya. Nah, akhirnya
setelah mulai banyak lagi peserta, mulai lagi kepercayaan masyarakat mulai timbul lagi ke Sukabumi Book Party, akhirnya kita mengajak juga teman-teman yang lain untuk menjadi volunteer atau pengurus di Sukabumi Book Party. Dan pada saat itu kita menjadi 9 pengurus. Akhirnya sudah menjadi 9 pengurus itu dibagi beberapa bidang, ada yang mulai dari ketua atau koordinator, terus wakilnya juga, terus ada sekretaris bendahara, dan ada beberapa divisi yang menaungi atau yang menjadi penggerak di Sukabumi Book Party. Salah satunya ada party planner, ini divisi yang emang bergerak untuk menyusun atau merencanakan kegiatan setiap minggunya. Terus ada juga divisi media yang tentunya untuk mengenalkan Sukabumi Book Party, mengenalkan kegiatan kami ke sosial media, ke khalayak ramai. Dan terus ada juga divisi humas untuk koordinasi dengan pihak luar ataupun komunitas instansi luar yang ingin berkolaborasi dengan Sukabumi Book Party, seperti itu. Oh, berarti terbentuknya kepengurusan Sukabumi Book Party ini dari volunteer-volunteer yang kemudian dibagi ke beberapa divisi ya Kak? Betul, jadi volunteer yang atau peserta book party yang sering hadir kami tawarkan untuk menjadi pengurus pada saat itu. Namun pada saat ini juga karena pengurus memiliki kesibukan yang lain juga, jadi kami sempat sudah 2 kali membuka volunteer juga. Tapi kalau untuk volunteer ini biasanya kita per 6 bulan sekali. Jadi selain ada pengurus, kita juga dibantu oleh volunteer yang emang mengajukan atau mendaftarkan diri untuk menjadi volunteer di Sukabumi Book Party. Oh, seperti itu untuk pengurusannya ya Kak. Oke, tadi kan membahas latar belakang dan juga struktur nih Kak. Aku kepo soal kegiatan yang diadakan oleh Sukabumi Book Party nih Kak. Kira-kira kegiatan apa sih yang biasanya dilakukan oleh Sukabumi Book Party untuk menumbuhkan minat baca masyarakat? Oke, jadi Sukabumi Book Party karena menginduk ke Jakarta Book Party, jadi kita melakukan kegiatan yang hampir sama dengan book party di seluruh kota di Indonesia. Jadi kegiatannya tuh piknik sambil membaca buku. Jadi kita tujuan utamanya tuh ingin menghapus stigma masyarakat bahwa membaca buku itu kegiatan yang kaku, kegiatan yang kuno. Jadi dengan kita membaca buku dengan santai, selayaknya orang-orang piknik di ruang terbuka, kita ingin mengenalkan juga ke masyarakat bahwa membaca buku bisa menjadi asik, bisa menjadi hal yang santai, tidak semestinya serius juga gitu. Jadi dengan adanya Sukabumi Book Party, dengan kita membaca buku bareng, berdiskusi bareng, harapannya bisa menghapus stigma masyarakat bahwa membaca buku itu tadi hal yang kuno atau kaku. Oh, jadi kegiatannya itu yang dilakukan tuh nggak cuma baca buku ya Kak, tapi ada diskusi barengnya. Jadi membuat kegiatan baca buku itu nggak cuma monoton gitu ya Kak? Betul, tidak hanya membaca buku tapi diskusi, dan ini tuh kegiatannya dilaksanakan hampir setiap minggu di hari weekend. Namun selain kegiatan mingguan tadi, kita juga ada beberapa kegiatan rutin seperti perpustakaan bareng. Jadi biasanya kita di akhir bulan tuh di hari Sabtu berkunjung ke perpustakaan, dan itu biasanya ketika sore sampai malam hari, karena kebetulan di perpustakaan Kota Sukabumi atau di Dinas Perpustakaan Kota Sukabumi di hari Sabtu tuh udah buka jam malam. Jadi kita bisa di perpustakaan dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah, terus selain kegiatan rutinan mingguan dan bulanan tadi, kita juga sangat terbuka dengan komunitas ataupun instansi dari luar untuk ajakan kolaborasi, dan kita sempat berkolaborasi juga dengan beberapa instansi ataupun komunitas lain. Wah, kegiatannya cukup menarik ya. Sekarang tuh bagaimana sih Kak strategi komunitas Sukabumi Book Party untuk menarik perhatian masyarakat agar mau terlibat ke dalam kegiatan literasi yang diadakan Sukabumi Book Party? Nah, selain kita melaksanakan kegiatan mingguan, kita juga biasanya di kegiatan mingguan itu tidak hanya membaca buku dan diskusi, tapi selalu merencanakan atau menggagas suatu kegiatan tambahan, biasanya disebut special activity, entah itu main game atau membuat konten yang lagi viral. Jadi harapannya menjadi salah satu hal yang mengiklankan kita ke dunia luar juga, untuk menarik lebih banyak peserta dari berbagai kalangan di Kota Sukabumi. Dan selain itu kita juga kadang melakukan kegiatan kunjungan ke sekolah untuk mengenalkan Sukabumi Book Party ke khalayak yang lebih luas tadi.
Oke, jadi strategi yang dilakukan Sukabumi Party ini dengan mengajak main games, terus kemudian bikin konten, kemudian ada juga yang ke sekolah-sekolah ya untuk mengenalkan bagaimana literasi di Sukabumi ini. Nah, terus menurut Kak Sopian sendiri, gimana sih kondisi literasi masyarakat Sukabumi saat ini? Apakah mengalami perkembangan atau bagaimana nih Kak? Nah, awalnya kan ketika kita atau saya sendiri belum mengenal literasi, sama seperti pemikiran orang-orang lain bahwa literasi tidak hanya di Sukabumi ya, tapi di Indonesia bahwa literasinya tuh rendah. Padahal ketika sudah terjun ke lapangan, ketika kitanya sering misalnya ke tempat yang berkaitan dengan literasi yaitu perpustakaan, kita semakin sadar bahwa sebetulnya angka literasi di kita tuh cukup tinggi. Bahkan menurut data yang sudah pernah saya baca di Sukabumi itu literasinya cukup tinggi, yaitu sekitar 87 sekian angkanya, atau itu tuh angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM yang emang dilihat dari berbagai aspek literasi seperti fasilitas literasi, terus jam kunjungan ke fasilitas literasi tersebut, dan angka 87 tersebut sudah cukup tinggi. Bahkan itu tuh menunjukkan angka posisi kedua di Jawa Barat. Jadi kota Sukabumi itu ada di posisi kedua untuk tingkat literasinya. Jadi kalau misalnya masih banyak yang bilang bahwa literasi di kita tuh rendah, sebetulnya itu cukup keliru karena angka literasi di kita udah cukup tinggi, cuman mungkin belum terlalu ke-expose aja ke masyarakat yang lebih luas. Berarti tergolong tinggi ya Sukabumi ini, 87% loh. Betul. Itu lumayan tinggi kehitungannya ya, apalagi urutan kedua di Jawa Barat sih. Nah, tentang pentingnya literasi nih Kak, menurut pandangan komunitas Sukabumi Book Party atau pandangan Kak Sofyan sendiri nih Kak, sejauh mana sih literasi berperan penting untuk membangun karakter seorang individu, terutama generasi muda saat ini yang meminimalisir literasi nih Kak? Oke, jadi menurut aku sendiri, karena aku juga ketika masuk ke Sukabumi Book Party itu jadi lebih dekat juga dengan literasi, dengan teman-teman yang emang memiliki visi yang sama di bidang literasi. Menurut aku literasi itu sangat penting untuk menumbuhkan karakter kita sebagai anak muda, karena dengan kita berliterasi, salah satunya dengan membaca buku, kita akan mendapatkan pola pikir yang baru, mendapatkan perspektif yang baru dari buku yang kita baca ataupun dari diskusi dengan teman-teman sesama pembaca buku. Selain itu, dengan membaca buku juga kita menjadi lebih kritis terhadap hal-hal atau informasi yang beredar, karena saat ini apalagi di zaman digital, informasi kan lebih cepat masuk dan kita dengan mudahnya bisa menerima berbagai informasi. Tapi dengan kita berliterasi, dengan kita dekat dengan literasi, kita bakal lebih hati-hati dengan informasi yang kita dapat, seperti itu. Oh, berarti emang literasi itu penting, tapi masyarakat sekarang tuh masih belum terlalu mengutamakan literasi di kehidupannya ya. Padahal literasi itu dapat menambah pola pikir kita loh teman-teman ya. Dan menurut Kak Sofyan sendiri nih, gimana, apa sih salah satu kegiatan literasi yang dilakukan oleh Sukabumi Book Party yang memberikan dampak nyata ya bagi masyarakat sekitar? Oke, jadi selain kegiatan mingguan, karena di kegiatan mingguan ini kita juga setiap minggunya tuh selalu berdatangan peserta baru, tanda kutip peserta baru. Jadi selain kita kedatangan peserta-peserta yang emang udah sering tiap minggunya datang, kita juga suka mengajak ke teman-teman yang sudah hadir untuk mengajak teman-teman yang lain. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan mingguan tersebut, kita bisa memperluas jangkauan orang-orang yang emang minat di literasi atau baru minat di literasi untuk bergabung ke Sukabumi Book Party. Dan selain itu, kayak kunjungan ke sekolah juga itu menjadi salah satu kegiatan kita yang cukup berdampak langsung ke masyarakat, karena kita sempat salah satu kegiatannya tuh kunjungan ke sekolah, dan kita membuka lapak buku gratis, dan antusias dari para siswa ketika jam istirahat untuk membaca buku yang kami sediakan tuh cukup tinggi juga, terlebih di sekolah-sekolah yang emang perpustakaannya tuh belum cukup memadai bahan bacaannya, seperti itu.
Jadi Sukabumi Book Party ini telah memberikan dampak nyata ya bagi masyarakat dengan mengadakan aktivitas rutin setiap minggu dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah seperti sekolah yang minim atau yang kurangnya perpustakaan dan bisa membaca buku bersama. Nah, lalu apa sih mimpi terbesar yang ingin dicapai oleh Sukabumi Book Party sendiri di masa depan? Oke, jadi untuk mimpi terbesar dari komunitas kami atau komunitas Sukabumi Book Party tentunya ingin meningkatkan literasi khususnya di Sukabumi, umumnya di Indonesia mungkin ya, untuk mimpi besarnya. Dan selain untuk meningkatkan literasi, kita juga ingin tadi menghapus stigma masyarakat bahwa orang yang membaca buku itu orang yang kaku, orang yang tidak keren, tidak gaul, tapi menghapus stigma tersebut menjadi orang yang membaca buku tuh bisa lebih fleksibel, lebih orang yang keren juga, dan membaca buku tidak hanya menjadi kegiatan yang kaku dan kuno, tapi bisa menjadi kegiatan yang asyik, kegiatan yang menyenangkan untuk kita semua, karena dengan membaca buku kita bakal menjadi atau mendapatkan banyak sumber referensi untuk kita diskusi dengan teman atau dengan orang luar lainnya, seperti itu. Wah, mimpinya sangat bagus ya, Ca, terutama untuk menghapus stigma nih. Semoga mimpi itu bisa tercapai ya. Amin. Dan semoga mimpi itu juga bisa tercapai untuk perkembangan komunitas Sukabumi Book Party dan juga perkembangan nilai literasi di masyarakat Sukabumi. Oke Kak, terakhir nih Kak, boleh dong kasih pesan atau ajakan untuk Sobat Fox yang lagi nonton agar mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan literasi dari lingkungan mereka masing-masing. Oke, jadi untuk teman-teman yang nonton atau mendengarkan podcast ini, pesan dari aku mungkin buat teman-teman yang sudah minat di bidang literasi ataupun baru mau baru minat di bidang literasi, jangan ragu untuk mendalami bidang tersebut, karena seperti contohnya membaca buku, itu tidak hanya menjadi kegiatan yang kaku, kita harus sama-sama berjuang untuk menghapus stigma tersebut bahwa membaca buku bukan kegiatan yang kaku dan kuno lagi, tapi bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau bergerak di bidang literasi ataupun baru minat baca buku tapi masih bingung karena belum punya teman, bisa banget untuk gabung di kegiatan mingguan kami di Sukabumi Book Party yang biasanya diadakan di sekitar alun-alun ataupun Lapang Merdeka atau sekitar Galeri Literasi di Sukabumi. Dan biasanya untuk kegiatan tersebut bisa dilihat informasinya di Instagram kita di @smibookparty_. Mungkin seperti itu. Oke Sobat Fox, bisa aja langsung didengerin pesan dan juga ajakan dari Kak Sofyan, karena pesannya Kak Sofyan ini sangat inspiratif untuk kalian semua. Dan juga untuk Kak Sofyan, wah pembicaraan kita hari ini sangat meaningful, insightful, pastinya banyak banget manfaat yang bisa kita ambil. Aku setuju banget nih sama Rara. Perbincangan kita saat ini sangat meaningful ya. Aku boleh nggak sih tanya gimana perasaan kakak sejauh kita perbincangan kali ini? Oke, sebetulnya terima kasih juga ke teman-teman semua untuk undangannya menjadi menjadi salah satu cara kita juga, cara Sukabumi Book Party untuk mengenalkan komunitas kita ke masyarakat yang lebih luas. Harapannya setelah adanya podcast ini bakal menjadi lebih banyak lagi antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan book party, dan tentunya enjoy banget untuk podcastnya dan menyenangkan sekali bisa berbincang dengan teman-teman yang emang punya visi misi yang sama juga di bidang literasi. Wah, sangat berkesan sekali ya, Ra, dan jadi penyemangat kita juga nih untuk di Komdis kali ini. Benar, karena perbicaraan kita hari ini sangat menyenangkan. Betul. Nah, dari cerita Kak Sofyan kita bisa belajar bahwa menumbuhkan minat baca bukan sekedar soal buku, tapi soal membangun kesadaran, semangat, dan perubahan. Semoga perbincangan hari ini dapat menginspirasi kalian untuk berkontribusi dalam kegiatan literasi dengan sekecil apapun langkah yang kalian ambil. Terima kasih kepada Kak Sofyan dan Sukabumi Book Party telah berkenan menjadi narasumber di Komdis kali ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Fox yang sudah menonton kita dari awal hingga akhir. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. See you!